Prime Time News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya, Andini Effendi. Kami telah menyiapkan beragam informasi yang kami kemas secara mendalam, termasuk juga salah satunya akan ada dialog seputar persidangan dakwaan terhadap Budi Mulya yang mengungkap sejumlah nama yang ikut terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan pengucuran FPJP. Namun sebelumnya kita ikuti dulu berita utama kami pada hari ini. Dari satu institusi keuangan, betapapun kecilnya, itu bisa menimbulkan dampak domino. Gagalnya karena dirampok. Dilaporkan kepada saya bahwa masalah bank itu karena perampokan, dirampok oleh pemiliknya. Dan itu saya suruh tangkap pemiliknya kan. Apa yang kami lakukan pada waktu krisis itu kebijakan suatu tindakan yang mulia. Ya, yang bertanggung jawab siapa yang mengambil membayarnya kan? Ya tentu dalam hal ini harus KKSK menjawabnya, harus TI menjawabnya. Nama mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono disebutkan 65 kali dalam sidang dakwaan perdana kasus Bank Senturi, di mana Budi Mulya disebutkan bersama Budiono dan sejumlah pejabat Bank Indonesia menyalahgunakan wewenang dalam pemberian FPJP Senturi. Dalam dakwaan korupsi pemberian FPJP Bank Senturi, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa telah menyalahgunakan wewenang bersama-sama pejabat BI lainnya. Bersama-sama dengan Budiono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda Suara Gultom selaku Deputi Gubernur Bersenior Bank Indonesia, Siti Halimah Fajriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, S. Budi Rohadi saat ini sudah meninggal dunia selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Pendidikan, serta bersama-sama dengan Robi Tantular dan Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek FPJP kepada PT Bank Senturi. Bagi pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan, penyebutan nama Budiono yang kini berstatus Wakil Presiden Republik Indonesia beserta pejabat BI akan menjadi pengembangan kasus ini karena keputusan pemberian FPJP bersifat keputusan bersama atau kolektif kolegial. Melalui juru bicaranya Yopi Hidayat, Wakil Presiden Budiono bersikukuh telah mengambil keputusan profesional terkait penanganan Bank Senturi. Budiono juga tidak akan bersembunyi di balik simbol kenegaraan untuk lepas tanggung jawab. Apakah ada perlunya memanggil Pak Budiono ke sidang pengadilan? Kan nanti bisa kita atur dengan lebih baik. Itu sih persoalan kecil. Pak Budiono tidak akan berlindung di balik simbol-simbol kenegaraan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara hukum. Selain didakwa soal pemberian FPJP, Budi Mulya juga didakwa dalam kasus penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik yang jika ditotal merugikan negara mencapai 7 triliun rupiah, serta dianggap telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi. Tim Liputan, Metro TV. Tim Senturi berencana akan memanggil Wapres Budiono dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia awal Mei mendatang. Sementara terkait dakwaan bersama Budi Mulya yang mencantumkan nama Budiono, tim Senturi beranggapan ada pihak lain yang turut terlibat dalam pengembangan kasus ini. Terkait dakwaan bersama Budi Mulya dalam pemberian FPJP, anggota tim Senturi Bambang Susatyo menganggap ada nama lain di luar dakwaan tersebut yang bisa terlibat dan menjadi pengembangan kasus Senturi. Karena memang ketika bicara soal FPJP dan berdampak sistemik, itu Sri Mulyani tidak ikut dalam pusaran kasus itu. Tapi nanti ketika saya yakin, saya percaya kalau nanti KPK sudah mendakwa Budiono, baru Sri Mulyani nyangkut di situ. Sementara terkait pemanggilan kembali Wapres Budiono, pimpinan tim Senturi ternyata tidak satu suara. Salah satunya Ketua DPR Marzuki Ali yang menolak untuk tanda tangan surat pemanggilan, meski surat tersebut dianggap sah. Saya punya pendapat sendiri, Soebul Iman sama dengan saya juga sama dengan Pak Marzuki, saya tidak mau tanda tangan. Enggak ada cacat kok, salah satu mengirim sudah sah itu. Ya, sah kok. Siapa aja tanda tangan sah, pimpinan itu kolektif kolegial. Rencananya tim Senturi akan memanggil kembali Wapres Budiono dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia usai masa reses atau awal Mei nanti. Tim Liputan, Metro TV.
Dalam dakwaan Budi Mulya, sejumlah nama disebut bersama melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemberian FPJP Bank Senturi. Sementara mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pada saat menjabat sebagai Ketua KSSK tidak ada dalam dua dakwaan primer dan subsidiar Budi Mulya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menilai wajar bila nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak dimasukkan dalam dakwaan bersama primer Budi Mulya terkait dengan pemberian FPJP Bank Senturi. Budi Mulya kan orang BI, jadi yang kalau saya lihat pemberitahannya, permasalahannya ada di BI. Otomatis yang terjadi ya di struktur BI yang dipermasalahkan, keputusan BI yang dipermasalahkan. Kalau waktu itu Sri Mulyani kan Menteri Keuangan, tidak mungkin tidak nyambungnya di situ. Sementara KPK masih mendalami fakta dan saksi di persidangan sebelum melakukan evaluasi dan menentukan langkah selanjutnya terkait dengan dakwaan bersama Budi Mulya. Apakah saksi-saksi itu nanti tetap memantaukan pada BAP yang sudah dilakukan kepada KPK atau merubah kesaksiannya di depan pengadilan? Dari fakta di depan pengadilan itu nanti KPK akan menentukan siapa lagi yang dapat dijadikan tersangka. Pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan berpendapat ketiadaan nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani memunculkan kejanggalan lantaran kasus ini bisa saja melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Jadi artinya dalam Bank Senturi ini harus dibuka keterlibatan pihak-pihak, tidak hanya KKSK, tidak hanya Bank Indonesia, ada pihak lain, termasuk pihak-pihak lain itu kan terafiliasi baik kekuasaan maupun para pengusaha. Jangan-jangan juga ada kepentingan partai politik di situ. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Tipikor mendakwa Budi Mulya bersama-sama Budiono selaku Gubernur Bank Indonesia dan dua Deputi Gubernur BI lainnya Miranda Gultom dan Siti Fajriah telah menyalahgunakan wewenang dalam memberikan FPJP Bank Senturi. Tim Liputan Metro TV. Dakwaan terhadap Budi Mulya mengungkap sejumlah nama yang ikut terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan pengucuran FPJP. Seberapa besar peluang nama-nama yang disebut dalam dakwaan ikut terseret dan apakah dakwaan ini menjadi babak baru yang menimbulkan dampak politik tertentu? Kita akan membahasnya dengan Akbar Faisal, inisiator tim Wasenturi, pengamat hukum Asep Iwan Iriawan dan juga anggota tim Wasenturi dari fraksi Demokrat Ahsanul Kossasi yang live dari gedung DPR. Selamat sore Bapak-bapak. Sore. Saya langsung saja ke Bang Akbar terlebih dahulu Bang. Ini dari surat dakwaan KPK yang terbaru soal FPJP kemudian juga soal pengucuran dana bailout. Adakah temuan atau pengembangan terbaru yang ditemukan oleh dari tim Was sendiri? Gini, supaya terstruktur ya. Apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada Pak Budi Mulya sebagai mantan Deputi Gubernur BI pada saat kebijakan itu diambil, itu sudah sebangun dengan logika yang kami kembangkan di Pansus dan tim Was. Ada beberapa temuan-temuan dari KPK yang menurut saya bagus memberikan penguatan, misalnya bagaimana Senturi pada saat mereka meminta dari pemerintah memberikan FPJP dan belum diberikan, pada saat yang bersamaan mereka masih mau memberikan kredit ratusan miliar kepada perusahaan entah siapa. Jadi memang ini pemiliknya Bank Senturi ini luar biasa. Dan pada titik itu BI nggak ada, satu. Nggak adanya itu maksud saya, kenapa BI membiarkannya gitu dia? Oke, kira-kira. Nah, kemudian yang kedua, setelah mendengarkan dan membaca dakwaan primer dan subsidiarnya Jaksa Penuntut Umum tadi, pada terdakwa Pak Budi Mulya dan menyebutkan nama Pak Budiono, Miranda Gultom, Siti Fajriah yang sedang sakit sekarang, kemudian almarhum Pak Budi Rohadi, kemudian Robert Tantular, Hermanus Asa Muslim, Mulyaman Darman Syahadat yang sekarang Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Hartadi Agus Sarwono dan Ardayadi Mitro Hatmojo dan Raden Pardede. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita berbicara tentang Pak Budiono dan yang lain-lain, sebenarnya ini beliau sudah sama dengan pada posisi terdakwa sekarang ini, pada posisi tersangka. Karena disebutkan secara bersama-sama untuk dua kebijakan. Pertama FPJP dan PMS. Saya mohon maaf menggunakan bahasa ini karena inilah yang tertera di sini.
Oke, Kang Asep, secara hukum, kalau Anda melihatnya nih, ada di sini sudah tertera secara bersama-sama dengan sejumlah nama dari dakwaannya Budi Mulya sendiri. Apakah ini apa artinya sebenarnya ini? Secara hukum gini, didakwa pasal 2, pasal 3, pasal 55, pasal 64 ya. Ya. Dari korupsinya 2 sama 3, itu 55 itu bersama-sama. Ya. Ketika nama-nama disebut itu, yang tadi disebut oleh Pak Faisal, itulah bersama-sama melakukan tindak pidana. Itu bahasa hukumnya. Berlanjut pasal 64, artinya sejak awal ada proses jalan dilakukan oleh mereka. Jadi kalau lihat konstruksi dakwaan jaksa penuntut KPK, bagus sekali. Artinya ketika dilakukan lahirnya EPJP, itu bangsa orang sudah bangsa, sama dinyatakan bank gagal sistemik, orang-orang itu harus bertanggung jawab karena disebutkan dalam dakwaan. Nama-nama itu disebut akan terikat secara hukum. Oke, kalau gitu apa yang harus diteruskan dengan adanya ini nama-nama ini? Ketika sekarang yang terdakwa X ini maju sendiri, ketika nanti di fakta persidangan jadi fakta hukum oleh hakim dalam perkara ini dinyatakan terbukti, maka menjadi fakta hukum dan mengikat, maka artinya apa? KPK harus tindak-lanjuti sesuai dengan dakwaan bahwa orang-orang itu harus diseret ke pengadilan. Dan kemudian juga ini tadi juga ada 20 saksi sudah diperiksa kan, kemudian Bang Akbar, 20 saksi diperiksa, dan penyelidikan sendiri sudah setahun 8 bulan lebih dari temuan-temuannya. Saya menunggu 4 tahun untuk masuk ke pengadilan hari ini, Mas. Nah, ini sedangkan fakta-fakta kan sudah terlihat jelas ya. Haruskah di sini menguatkan KPK harusnya memproses lebih cepat? Oh enggak, saya hampir lupa tadi. Saya harus memberikan apresiasi kepada KPK. Bahwa ini sudah hari ini penantian saya bersama dengan teman-teman yang menginisiasi kasus ini hari ini masuk ke pengadilan. Itu koma. Tetapi kemudian tentu saja saya jadi bertanya lagi setelah membaca semua ini. Ada banyak pertanyaan. Ini saya sudah buka sedikit-sedikit tadi. Salah satunya adalah sejak dari dulu saya bertanya, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Budi Mulya sampai dia menjadi terdakwa yang paling pertama ditangani di sini. Ya, ternyata dulu itu pertama ada disebutkan di sini juga dia menerima pinjaman 1 miliar dari pemiliknya Pak Setri, dan itu dianggap itu tidak bagus. Habis sudah dikembalikan. Tetapi juga kemudian keterlibatan Pak Budi Mulya di sini. Logika saya kemudian mengatakan begini. Saya bukan orang hukum, tetapi saya mengikuti pendekatan-pendekatan kelompok dan manajemen. Menurut saya Pak Budi Mulya itu hanya eksekutor dari sebuah kebijakan di sini. Jadinya harusnya tidak hanya Budi Mulya, harusnya lebih menyeret lebih banyak nama lagi. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa kita tunggu. Saya tadi di sana bersama dengan teman-teman Metro. Saya akan mengikuti kata per kata, kalimat per kalimat, waktu per waktu dari kasus ini. Baik, Kang Asep, saya berikan waktu sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time News. Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Budi Mulya tidak sendiri di Senturi. Saya langsung saja ke Pak Aksanul. Saya tidak melupakan Anda, Pak Aksanul. Di sini Anda tadi menyatakan bahwa dari perbincangan kami di studio, ini nama Budiono disebut-sebut di dalam surat dakwaan Budi Mulya. Dan ini apakah juga menurut Anda di sini dari Budiono sendiri sebenarnya juga sudah dianggap bersalah dengan disebutnya namanya 65 kali loh Pak disebut dalam surat dakwaan ini? Andini, Pak Budiono itu jabatannya adalah Gubernur Bank Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia yang merupakan pengendali moneter pada saat itu dan bertanggung jawab terhadap potensi krisis negara ini, beliau memang harus mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang terjadi tadi di Pengadilan Tipikor, bahwa di situ Anda disebutkan seperti ini, bahwa ada kerugian negara yang diakibatkan oleh Budi Mulya sebesar 1 miliar, kemudian kerugian negara yang disebabkan oleh Hisam Alwarak 3,1 triliun, dan kerugian yang disebabkan oleh Robert Tantular sebesar 2,7 triliun. Saya tidak mengerti bagaimana konstruksi hukumnya yang dikatakan bersama-sama. Silakan biar orang hukumlah yang menginterpretasikan tentang hal itu. Tapi yang saya pahami tentang apa yang terjadi dengan Pak Budi Mulya adalah bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh teman saya Akbar Faisal, bahwa Pak Budi Mulya pada saat keputusan rapat di tanggal 20 November 2008 sudah tidak lagi independen. Karena beliau sudah menerima 1 miliar di tanggal 11 Agustus 2008. Itulah kenapa Pak Budi Mulya menjadi tersangka, walaupun itu adalah pinjaman dan kemudian dikembalikan.
Tapi di dalam situasi kita kembali kepada substansi apa yang diambil pada saat keputusan rapat yang dikatakan bersama-sama tadi, bahwa itu adalah keputusan profesional. Kalau keputusan profesional ini benar dan tepat pada saat itu diambil, kemudian sekian tahun keputusan ini dibawa ke ranah, bukan lagi ranah profesional tapi ranah politik, ini juga akan menjadi hal yang akan berlarut-larut seperti sekarang. Saya termasuk juga teman-teman dari 560 anggota DPR sangat sepakat agar KPK itu segera tegas. Kalau Pak Budiono memang mengambil keputusan itu memiliki motif-motif tertentu untuk kepentingan tertentu, silakan KPK bisa melakukan hak-haknya sebagai penyidik, sebagai komisi yang betul-betul intent terhadap pemberantasan korupsi. Baik. Tapi kalau ternyata Pak Budiono pada saat itu dan kawan-kawan mengambil keputusan memang untuk menghentikan krisis yang memang notabene menjadi tanggung jawabnya, ya, dan kemudian krisis itu berhenti sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, kita juga jangan segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada beliau. Tapi kalau ada yang diuntungkan dengan hal ini, ya ayolah, karena hukum ini kan bagaimanapun harus berdasarkan bukti-bukti, dan saya rasa Pak Budiono tidak akan menghindar dari sana. Oke, saya tanya langsung Pak ke Budiono orang akan hukumnya nih, menghadapi Kang hal Asep. ini dengan gentle. Kang Asep, ini tadi sudah dikatakan oleh Bang Akbar sendiri bahwa seakan ini Budi Mulya ini hanya sebagai eksekutor, padahal dia ini kan waktu itu hanya sebagai salah satu anggotanya kan, dan disebut di situ ada nama Budiono, ada nama Miranda Gultom, ada Siti Fajriah dan lain-lain. Dan ini jadi tidak mungkin kan dia sebenarnya bergerak sendiri. Ini adalah kolegial. Ya. Hukum itu logis ya. Pertanyaan pidana itu gampang. Siapa berbuat apa? Nah, ada kejadian lahirnya APJP sama Bank Gagal Sistemik. Apakah dua peristiwa itu perbuatan melawan hukum atau tidak? Itu pertanyaannya. Dikaitkan pasal 55. Pasal 55 itu pelaku dader, middle dader bahasa teknisnya. Tapi pelaku turut serta, ikut serta. Nah, dalam kasus ini betul Pak Budiono adalah pengendali moneter, dia profesional. Cuman tindakannya itu siapa dia berbuat? Apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak? Apakah merugikan keuangan negara atau tidak? Di uraian dakwa jaksa penuntut KPK 120 halaman lebih itu dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum. Lahirnya EPJP itu adalah keputusan Dewan Gubernur BI, ya, tidak hanya sendiri, disitu bersama-sama. Tidak hanya Budi Mulya, tapi ada yang lain, termasuk Pak Budiono disebutkan di situ. Nah, apakah tindakan itu termasuk Fajriah tadi kan? Perbuatan melawan hukum, nanti di persidangan dibuktikan. Tapi kalau lihat dakwaan, nampaknya mereka akan kena pasal 55 itu ada pelakunya turut serta bersama-sama siapa saja. Artinya mereka salah itu semua. Salah kalau dakwaan kena, makanya disebut bersama-sama itu kan tidak hanya Budi Mulya, tapi di Dewan Gubernur BI itu ada orang lain, termasuk Pak Budiono dan termasuk Fajriah satu itu. Dan itu tidak hanya berhenti di situ, ada pasal 64. Perbuatan ini berlanjut, tidak satu kejadian, ada kejadian-kejadian yang melahirkan dua peristiwa tadi, EPJP sama menyatakan Bank Gagal Sistemik. Itu menurut dakwaan jaksa adalah perbuatan melawan hukum sehingga negara dirugikan. Nah, ini akan di persidangan akan dibuktikan nanti perannya Budiono sebagai apa, Fajriah sebagai apa, Miranda sebagai apa, Budi Mulya sebagai apa. Itulah pasal 55 yang akan membuktikan perannya masing-masing secara hukum yang akan dibuktikan dalam persidangan nanti. Nah, saya mengikuti logika berpikirnya Pak Asep. Kang Asep. Kang Asep. Ya. Nah, tentang secara bersama-sama. Saya perlu membahas ini. Saya perlu mengungkapkan ke publik tentang ini, mengingatkan memori kita tentang kata bersama-sama di dalam gugatan seperti ini. Dakwaan seperti ini. Saya ingat waktu itu saya belum menjadi politisi, saya belum menjadi anggota DPR, belum menjadi pejabat negara. Dan ada kasus BLBI. Juga disebutkan Pak Budiono juga secara bersama-sama. Waktu itu tersangkanya Paul Sutopo, Hendro Budianto, dan Heru Supraptomo, dan Sari Sabirin juga. Dan Sari Sabirin. Dan Kang Asep waktu itu hakimnya. Nanti beliau jelaskan. Disebutkan juga di situ bahwa secara bersama-sama. Tapi dalam kenyataannya hanya 3 orang yang kena. Pak Sari Sabirin kan kenanya di YPPI kan gitu ya. BLBI, nah, Bang Beli. Makanya kemudian saya tentu saja bersama teman-teman di tim BUAS kami berdiskusi tadi, tunggu dulu tentang bersama-sama ini kita lihat. Makanya tadi saya katakan sama Andi dan para pemirsa, kami akan dan saya akan mengikuti kata per kata dan penyelesaian ini. Karena kata bersama-sama ini sudah ada yang kita lihat pada BLB kemarin. Ternyata kan tidak kena. Nah, kebetulan Kang Asep waktu itu adalah hakim menanganinya. Barangkali bisa menjelaskan kepada kita kenapa tidak kena pada saat itu. Oke, saya termasuk dulu memeriksa Pak Budiono sebagai saksi malahan di Pekatu. Tapi gini, kalau pengadilan itu memeriksa ada berkas. Walaupun misalkan kita bertiga bersama-sama, tapi berkas yang dikirim Cemandini sama Bang Akbar, tapi berkas saya nggak dikirim, hakim nggak bisa maksa. Dulu yang ngirim adalah jaksa
Jadi berkasnya tidak sampai waktu itu. Jadi berkasnya nggak muncul dikejaksaan kepada pengadilan. Kalau begitu kita masuk pada persoalan kedua, Ibu Andin. Yang pertama tadi kan saja bersama-sama. Persoalan kedua, di dalam dakwaan ini tidak ada namanya Ibu Sri Mulyani. Tapi gini, Bang Faisal, tidak berarti namanya itu tidak jadi tersangka. Mungkin aja perkembangan nanti fakta persidangan akan bagaimana pertanggungjawaban ketua KKSK itu harus dibuktikan. Saya kasih dulu harus. Bentar dulu, saya paham. Tetapi kemudian itu kalau memang dia sebagai pemain figuran pada kasus ini. Tetapi Ibu Sri Mulyani adalah salah satu sumber informasi dan pelaku pada kebijakan ini. Baik. Di pikiran saya setidaknya sudah ada namanya di sini. Bukan berarti saya memaksakan Ibu Sri Mulyani diperiksa ya enggak. Ini tentang Ibu Sri Mulyani ini tidak ada penyebutan namanya bahwa seakan-akan di sini yang bersalah hanya Dewan Gubernur BI-nya, padahal pada saat itu posisi Ibu Sri Mulyani sendiri adalah sebagai Ketua KSSK. Nah, Andini, kita baru bicara FPJP. Kalau FPJP itu kewenangan Bank Indonesia. Betul. Setelah bailout baru kewenangan KSSK. Apa yang dilakukan oleh KPK saat ini adalah menelusuri tentang FPJP. Apapun yang kita diskusikan di sini, ini sangat tergantung kepada fakta di persidangan. KPK sudah mendatangi Pak Budiono, KPK sudah mengambil data di Bank Indonesia, KPK juga sudah kirimi 2 lemari data dari DPR, KPK juga datang langsung kepada Bank Mutiara yang sekarang Bank Senturi, sudah diperiksa semua. Dia periksa mengenai yang adanya aliran dana, semua kita periksa, audit forensik, semua dilakukan. Fakta-fakta itu kita menginginkan KPK berdasarkan fakta yang ada, KPK segera mengambil keputusan. Tapi ingat, hukum jangan dipaksa-paksa, hukum jangan ditarget-target. Kalau hukum arahnya adalah kepada public opini, kasihan orang yang selama ini menjadi target yang tentunya belum tentu bersalah. Jadi saya di sini mengusulkan agar apa yang terjadi di persidangan mari kita ikuti, karena KPK itu saya yakin dia akan profesional dan independen. Hiruk politik DPR, hiruk pikuk politik di DPR biarlah terjadi di parlemen gitu. Dan walaupun nanti imbasnya adalah kepada Bank Senturi sendiri. Jadi saya tidak paham tentang hukum yang katanya bersama-sama. Kalau toh misalnya bersama-sama itu dikaitkan untuk kepentingan bersama, ya silakan biar nanti KPK yang memutuskan. Tapi intinya apa yang saya dengar tadi dari Tipikor, Budi Mulya sudah tidak lagi independen dalam rapat tanggal 20 November 2008. Dia sudah menerima sebesar 1 miliar dari Robert Tantular. Nah inilah sebenarnya menjadi kalau ternyata yang lain ada Pak Mulyaman, ada Raden Pardede, di situ ada kita harus fokus di sini soal FPJP-nya ya, soal bersama-sama. Ini Pak Faisal, ini fakta hukum, ini dakwaan ini dakwaan peristiwa hukum. Justru jaksa KPK harus membuktikan ucapan-ucapan yang dakwaan ini harus dibuktikan. Kalau KPK tidak bisa membuktikan, KPK bohong. Justru ketika penyebutan nama-nama tadi, itulah menerangkan unsur pasal 55 bahasa hukumnya deliming, cederaan. Terus progressive handling pasal 64. Jadi setiap orang yang disebut, perbuatan yang disebut, KPK wajib membuktikan. Kalau KPK tidak membuktikan, berarti KPK malah membohongi. Enggak, gini, sorry. Saya sekali lagi, Mas Hasanul, mohon maaf saudaraku, kali ini Anda tidak jujur lagi mengungkapkan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Anda tahu Budi Mulya itu hanya 1 miliar. Saya begini, jangan Anda memblame saya tidak jujur. Saya protesan ini, jangan blame saya tidak jujur. Ini tidak bagus. Apa yang Anda ketahui? Karena kalimat Anda terlalu tendensius. Anda jangan merendahkan orang lain untuk menaikkan citra Anda, nggak bagus. Enggak bos. Mas, karena Anda tahu bos, bukan cuma 1 miliar sebenarnya. Bukan cuma 1 miliar. Di dalam dakwaan ini ada 2, FPJP dengan PMS. Kenapa sampai saya tanya Ibu Sri Mulyani? Karena ada hubungannya dengan yang lain. Ada Raden Pardede di sini. Raden Pardede adalah sekretaris KSSK. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan sementara ketuanya tidak? Kan sederhana, saya bisa jelaskan satu malam soal kasus ini, dan Anda tahu itu. Dan Raden Pardede pada saat itu juga ada di dalam rapat. Saya tahu bahwa ternyata Raden Pardede diambil di sini karena dia juga ikut terlibat banyak dalam hal di luar dari keputusan KSSK itu tetapi Ibu Sri Mulyani sebagai ketua KSSK. Nah, kenapa sampai saya kejar? Karena sebagai ketua KSSK dia sudah melaporkan kepada Presiden. Rapat itu bukan rapat KSSK. Rapat itu bukan rapat KSSK, tapi rapat untuk keputusan kepentingan FPJP. Raden Pardede hadir diundang. Enggak, yang saya maksud adalah Pak Raden Pardede itu sebagai sekretaris KSSK. Dia tidak boleh keluar dari tugasnya itu. Iya betul. Iya betul. Tetapi kemudian Ibu Sri Mulyani, bukan, saya tidak.
Di sini saya tidak ingin mengatakan Mbak Ibu Sri Mulyani harus dihukum. Ada satu yang saya kejar. Apa itu? Apakah benar Presiden tidak tahu di sini? Oke, sebelum kita melebar ini menyangkut soal negara. Saya pengen tahu apakah saya dipimpin oleh orang yang jujur atau tidak. Baik, oke. Pak Aksano, saya akan memberikan waktu untuk Anda untuk menanggapi. Ini nggak sehat. Saya rasa diskusi kalau memblame seorang ini nggak sehat. Saya rasa kita harus bicara mengenai opini masing-masing pendapat ya. Pak Aksano, kita fokus kepada pemilihan FPJP ini yang di sini menyebut nama Gubernur Bank Indonesia sendiri Budiono, dan tidak mungkin di sini Budi Mulya ini hanya sebagai eksekutor bergerak sendiri. Tentunya dia membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernurnya Budiono. Nah, tanggapan Bapak bagaimana? Dan ini ada juga di dalam surat dakwaan Budi Mulya. Iya, sudah saya sampaikan bahwa kalimat bersama-sama itu biarlah fakta hukum yang membuktikan. Dan KPK itu memiliki sudah sejumlah, bahkan KPK memiliki minutes meeting terhadap rapat di tanggal 20 November 2008. Saya rasa itu udah bagus ya, KPK sudah memiliki fakta-fakta itu. Kalau toh memang ada keterkaitan Pak Budiono di sana, silakan buktikan fakta itu dan kita tunggu persidangan. Tapi saya hanya mohon, Pak Budiono sekarang adalah simbol negara. Saya tidak terima kalau simbol negara yang dipilih oleh 60 juta rakyat Indonesia ini dipermalukan di depan 60%, bukan 60 juta, 60%. Baik, beliau jangan sampai jadi terdakwa sebelum keputusan pengadilan. Baik, Pak Aksano, kita akan bicarakan lagi soal dampak politiknya tentunya dari belum tersangka kok, ini masih terdakwa. Ya, kita akan bahas lagi soal dampak politiknya terkait penyebutan nama Budiono ini secara bersama-sama di dakwaan Budi Mulya ini. Setelah jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Primetime News. Tim pengawas Senturi mendesak Ketua DPR Marzuki Ali segera menandatangani surat pemanggilan paksa atas mantan Gubernur BI Budiono yang ditujukan kepada Kapolri. Namun Marzuki tetap menolak menekannya. Wewenang apa yang ada pada Ketua DPR untuk menolak menandatangani apa yang telah diputuskan oleh Timwas? Interupsi dalam sidang paripurna bergulir saat anggota Timwas Senturi mengecam sikap Ketua DPR Marzuki Ali yang menolak menandatangani surat pemanggilan paksa atas mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono yang ditujukan kepada Kapolri. Timwas mempertanyakan alasan Marzuki menolak menandatangani surat pemanggilan paksa, padahal itu kewajiban Marzuki selaku pimpinan rapat Timwas Senturi. Mereka menilai Marzuki gagal menjaga marwah lembaga karena menahan surat tersebut. Anggota Timwas Senturi Fahri Hamzah memperingatkan Marzuki dapat dijerat mosi tidak percaya dari anggota Dewan. Jadi Marzuki ini banyak pertanyaannya, banyak PR-nya kawan ini yang harus dia selesaikan. Ya kan, karena itulah harus, padahal dia katanya mau nyapres, harusnya dia menjalankan fungsi kenegaraan sekarang ini. Dia menghimbau Pak Budiono misalnya, ya kan, dan lain-lainnya, dan dia melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dituntun oleh undang-undang. Sementara Ketua DPR Marzuki Ali menegaskan dirinya tetap menolak menandatangani surat pemanggilan paksa atas Budiono, namun mempersilahkan pimpinan lain menekannya. Akhirnya surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Saya punya pendapat sendiri, Sohibul Iman sama dengan saya juga sama dengan Pak Marzuki. Saya tidak mau tanda tangan. Enggak cacat kok. Salah satu mengirim sudah sah itu. Ya, sah kok. Siapa aja tanda tangan sah. Pimpinan itu kolektif kolegial. Timwas Senturi sepakat mengirimkan surat kepada Kapolri untuk memanggil paksa mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono karena sudah 2 kali mangkir dari panggilan Timwas. Tim Liputan Metro TV. Ya, saya langsung saja ke Pak Aksano yang masih bersama dengan kami dari gedung DPR. Pak Aksano mungkin bisa menanggapi ini tadi Pak Marzuki Ali, Ketua DPR yang tidak mau menaikkan pemanggilan Budiono sendiri, sama-sama dari fraksi Demokrat. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Gini Andini, di Timwas itu pimpinannya itu secara bergiliran. Jadi kadang Pak Marzuki, kadang Pak Pramono, ya kadang itu. Jadi ada Taufik Kurniawan, kadang-kadang Mas Priyo gitu. Jadi giliran. Nah kalau siapapun yang memimpin di sana tidak harus secara bersama-sama. Yang mengirim surat pun siapapun bisa yang menandatangani. Ya.
Saya rasa ini sudah tidak menjadi polemik karena anggota DPR pimpinan DPR tadi sudah menandatangani dan menurut saya ya kita memenuhi undang-undang kok, nggak apa-apa, dan kita nggak keberatan tentang hal itu, ya silakan saja karena memang undang-undang demikian. Di satu sisi kita menjaga marwah DPR, di satu sisi juga kita harus imbang untuk menjaga marwah kepresidenan ini. Jadi kita ada baiknya mungkin suatu saat ada konsultasi lah ya antara DPR dengan pihak-pihak tertentu lah, agar jangan sampai terjadi kegaduhan politik. Kita ini sudah terlalu capek ini urusan hal seperti ini. Pak Aksanul, saya rasa itu dan Demokrat dengan kondisi seperti ini sudah menyerahkan kepada mekanisme yang berlaku kok. Pak Aksanul, saya ingin menanyakan pada Anda, mungkinkah di sini Wapres Budiono ini diperlakukan yang sama seperti mantan Ketua Umum Anda, Arnold Surbaningrum, untuk diminta fokus saja dengan kasus hukumnya ini? Karena sekarang apalagi namanya sudah disebut dalam surat dakwaan. Ya, kita lihat ke depan seperti apa, dan saya tidak ingin berandai-andai, tapi memang sebaiknya Pak Budiono ini berbeda. Pak Budiono ini adalah simbol negara. Pak Budiono adalah wakil presiden Republik Indonesia. Jadi bagaimana kita menghargai pemimpin kita? Itu adalah kita punya cara sendiri, dan jangan sampai kita mempermalukan pemimpin kita dengan cara yang notabene Pak Budiono ini belum bersalah. Jadi kita menghormatilah pemimpin kita. Jadi dan kita belajar bagaimana pemimpin-pemimpin kita dulu. Tidak ada yang saling melecehkan di antara pemimpin kita. Coba aja. Dan menurut saya mudah-mudahan ini cepat selesai lah. Jangan sampai terjadi hiruk pikuk seperti ini. Jadi kalau menurut Anda sendiri Pak Aksanul sebagai anggota dari tim Wasenturi, apa yang harus dilakukan oleh Budiono melihat perkembangan fakta-fakta ini? Sebenarnya apa yang dilakukan Pak Budiono Pak Budiono dia 2 kali datang ke Pansus sekali, datang ke Timwas sekali. Nah, apa yang disampaikan Pak Budiono, beliau sudah mengirimkan surat kepada Timwas, tapi teman-teman Timwas ini tidak puas, maunya Pak Budiono hadir sudah 2 kali ya menolak ya, satu-satunya fraksi. Iya, beliau beranggapan, Pak Budiono beranggapan itu sudah cukup lah keterangan saya, dia bilang gitu. Dan sama, pertanyaan itu kan sama. Dan saya sudah menyampaikan ini kepada KPK, karena memang sebenarnya kalau mau fair, mandat itu kita sudah berikan kepada penegak hukum kok paripurna ini. Timwas ini ngawasi, bukan manggil-manggil gitu. Yang heran itu sekarang Timwas kita itu manggil sana, manggil sini. Ini yang repot jadinya. Oke, tapi baik Pak Aksanul, kami sudah ini menerima substansinya. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut dengan informasi berikutnya. MK menerima permohonan uji materi Undang-Undang KUHP, tapi kami akan sebelumnya melanjutkan dialog mengenai Budi Mulya tak sendiri di Senturi. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali menyaksikan Prime Time News, dialog kami tentang Budi Mulya tak sendiri di Senturi. Kang, Anda tolong tanggapi tadi pernyataan dari Pak Aksanul sendiri, karena Pak Aksanul menyatakan bahwa ini sudah jangan diganggu-ganggu, wakil presiden ini lambang negara. Tapi bagaimana dari segi hukum? Sementara kita sudah melihat ada fakta-fakta dan namanya sudah disebut dalam surat dakwaan. Di depan hukum sama, tidak ada yang beda siapapun, presiden, gubernur, tukang bajigur sama. Tapi perlu diingat, dalam dakwaan kasus Budi Mulya, status Budiono bukan sebagai wakil presiden, tapi sebagai gubernur Bank Indonesia. Dalam uraian Dasar 43 KUHP, jelas lokus tempus delictinya dijelasin. Bagaimana peran Budiono sebagai gubernur Bank Indonesia, peran Dewan Gubernur Bank Indonesia lainnya, ya peran-peran gubernur itunya ada. Jadi sekali lagi, jaksa mendakwa Budi Mulya turut serta dan yang lainnya, ada peran juga Budiono disebutkan di situ, bukan sebagai wakil presiden, tapi waktu itu kejadiannya lokus deliktinya adalah selaku gubernur Bank Indonesia. Jadi bukan mendakwa ikut sertanya Budiono sebagai wakil presiden, tapi selaku gubernur Bank Indonesia waktu itu. Jadi perbuatannya waktu ini dihadirkan siapa berbuat apa. Jadi Budiono waktu sebagai apa dan berbuat apa, termasuk dan kawan-kawan sedulur-sedulur KB itu. Baik, oke Pak Aksanul, silakan. Ini kami berikan waktu singkat Pak untuk menanggapi. Sebenarnya kita melihatnya jangan dilihat sebagai wakil presiden, tapi pada perannya pada saat kejadian itu terjadi, yaitu sebagai mantan gubernur Bank Indonesia. Iya, saya juga tidak dalam posisi untuk menahan, ya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa ya itulah posisi Pak Budiono sekarang. Gitu. Jadi kita itu gaduh untuk hal-hal yang menurut saya udah jelas posisinya.
Dan ini sebenarnya diskusi ini, apa yang pernah disusulkan oleh kawan saya Akbar Faisal dulu, ya kalau mengatakan hak menyatakan pendapat pada saat itu sebenarnya. Nah sekarang posisinya, kita gaduh untuk urusan ini, dan kami hanya minta kepada semua yang ada, kegaduhan ini hentikan. Kalau toh misalnya nanti betul-betul Pak Budiono mau dipanggil paksa, kita juga tidak ada yang bisa menahan-nahan. Cuma saya tidak ingin rakyat itu melihat pemimpinnya dibegitukan gitu. Kalau kita terus gaduh, kan Nabi sendiri sudah bilang kita sebagai umat Islam, kalau kalian terus gaduh, suatu saat saya akan turunkan sultanan doliman, pemimpin yang dolim kepada kalian. Jadi kita ini harus menghormati pemimpin kita. Dan kalau toh misalnya dipanggil paksa, jangan sampai ada hal-hal yang kira-kira mempermalukan pemimpin. Saya serahkanlah ini kepada mekanisme hukum seperti apa. Saya bukan orang hukum, saya juga bukan orang yang ahli dalam hal tata negara. Saya hanya ingin menjelaskan kepada rakyat bahwa pemimpin itu harus dihormati. Baik, oke Pak Aksanul, silakan Bang Akbar. Ya. Ini kasus sekarang ini melibatkan Wakil Presiden, ya. Sejauh mana Anda melihat ini bisa mengguncang politik nasional kita? Ya, yang pertama bahwa Mas Aksanul, Anda tidak tahu saja bagaimana saya menghormati Pak Budiono. Ini mungkin yang ke-27 kalinya saya katakan, saya yakin, betul hakul yakin, Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani tidak mendapatkan 1 rupiah dari sini. Tapi apakah yang namanya korupsi itu harus mendapatkan uang? Enggak. 1. Yang kedua sudah dijawab oleh Bang Asep. Yang ketiga, Mas Aksanul dan teman-teman sekalian, ini biarkan ini bergulir. Kita awasi. Pertanyaannya sekarang DPR ada di mana? Tadi Pak Aksanul ini kawan saya, orang yang paling tahu tentang Senturi di Demokrat. Tidak ada yang lain, cuma dia. Ya kan? Saya ingin mengatakan bahwa inilah saatnya DPR mengambil sikap seperti Anda katakan tadi pada usulan saya pada saat paripurna tanggal 3 Maret tahun 2010 meminta hak menyatakan pendapat. Anda membayangkan ini kan tidak bagus. Ini ada namanya Pak Budiono di dalam dakwaan ini. Bagaimana ceritanya seorang wakil presiden yang setuju saya harus kita hormati berada dalam dakwaan? Ya. Maka pertanyaannya tadi Andi itu bagus tadi kepada Mas Aksanul. Bagaimana? Apakah sebaiknya Pak Budiono mundur dari sini untuk menyelesaikan ini? Tidak bagus seorang wakil presiden kita perlakukan seperti ini. Tapi kata Kang Asep tadi, semua orang sama di hadapan hukum. Ya. Dan saya tidak setuju Pak Budiono dipanggil ke tim was. Oke, Bang Akbar. Jadi yang perlu dilakukan adalah DPR langsung mengajukan hak menyatakan pendapat. Yang tadi sudah diakui Bang Mas Aksanul, itu yang dilakukan supaya tidak ribut dan selesai. Yang saya kejar adalah siapa orang di balik kebijakan Pak Budiono menyetujui yang namanya bailout dan PJP itu. Baik, Bang Akbar. Jadi saat ini bola ada di DPR. DPR dan tentu saja di KPK ya. Dan tentu saja di KPK. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas waktunya, Kang Asep, Bang Akbar dan juga Pak Aksanul di DPR. Terima kasih atas waktunya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya MK menerima permohonan uji materi Undang-Undang KUHP yang diajukan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Upaya hukum luar biasa peninjauan kini kembali bisa dilakukan lebih dari sekali. Tetaplah bersama kami.